kedatangannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada 3 muridnya, Habib Ahmad bin Muhammad Shahibul Syaib, nanti kita ziarah. Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani yang sekarang ini, sama Habib Abdurrahman Maula Arsyah Al-Jufri yang mungkin nanti hari Minggu kita ziarah. Syekh Yusuf bin Abid Hasan ini dari Maghrib. Dari masa hidupnya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sudah sering kali bilang sama murid-muridnya bahwa aku tidak akan wafat kecuali sudah nanti akan datang salah satu muridku dari negeri Maghrib sana. Yang dimaksud ini Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Jadi sebagian murid-muridnya ketika tahu bahwa Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani datang sampai ke Inat bertemu Syekh Abu Bakar bin Salim, kebanyakan mereka sedih. Karena apa? Tahu berarti bentar lagi Syekh Abu Bakar bin Salim akan wafat. Dan beliau Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani, Syekh Abu Bakar bin Salim wafat di pangkuannya. Di pangkuannya. Itu ada cerita ketika wafat Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani ini ingin mendapatkan rahasia sir daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi waktu Syekh Abu Bakar bin Salim menjelang wafat, beliau sering mengatakan walamma qadha Zaidun minha wataran, yang artinya maksudnya setelah Zaid ini akan lepas ataupun akan meninggal, pengen apa? Pengen dikatakan ayat selanjutnya, kan ini kan ayatnya selanjutnya kalimatnya zawajnakaha, artinya apa? Aku akan memberikannya kepadamu, aku akan menikahkannya kepadamu. Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani ketika Syekh Abu Bakar bin Salim ingin wafat, beliau seringkali mengucapkan kalimat itu, ingin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan zawajnakaha, yang artinya ingin diberikan daripada rahasianya. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim paham maksud daripada Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Beliau katakan, rahasiaku akan aku berikan kepada anak-anakku. Kalaupun anak-anakku tidak bisa menerimanya, aku akan kuburkan bersama diriku ataupun di tanah yang ada di kota Inat itu. Maka banyak sekarang kalau pergi ke Inat, sebagian ngambil berkah ataupun rahasia daripada turbahnya ataupun tanahnya kota Inat. Karena omongan Syekh Abu Bakar bin Salim yang seperti ini. Jadi insya Allah kita sebentar lagi kalau bisa masuk kubahnya kita masuk. Muhajir itu jaraknya sama Rasulullah hanya 300 tahun. Masya Allah. Jadi dekat sekali. Dan beliau pertama kali daripada keturunan Rasulullah, daripada Ahlul Bait yang hijrah ke Hadramut sini. Dari mana? Yang mana dulu tempat tinggal mereka di Irak. Irak. Ketika itu banyak sekali fitnah di daerah tersebut, walaupun mereka keluarga Rasulullah ketika itu memiliki segala hal di sana. Mereka benar-benar dihormati, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa di negeri Irak sana. Tapi Imam Muhajir mengira bahwa itu semua akan terfitnah keturunannya nanti di sana, dan ketika itu banyak daripada fitnah di negeri Irak sana pembenci daripada keluarga Rasulullah SAW. Jadi banyak di sana keluarga Rasulullah yang terbunuh. Adapun juga penyanjung Rasulullah SAW yang berlebihan daripada Syiah, sehingga beliau dengan isyarat Rasulullah SAW pastinya menentukan hijrah. Hijrah pertamanya beliau ke Haramain, ke Mekah. Setelah melaksanakan ibadah haji ketika itu, yang mana di tahun tersebut orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, Hajar Aswad tidak ada di tempatnya. Jadi karena ada fitnah ketika itu, sampai Hajar Aswad itu keluar ataupun diambil dari tempatnya. Setelah itu beliau masuk ke negeri Yaman. Pertama singgahnya itu di daerah Doan, di Hajren. Kita sampai Doan, tapi mungkin kita tidak ke Hajren nih, karena tempatnya di gunung, di atas gunung. Bis mungkin sulit naiknya. Di situ ada rumahnya Al-Imam Al-Muhajir. Terus mendekat ke sini sampai beliau tetap di namanya Al-Husaisah. Nama
nama daerahnya Al-Husaisah. Ya, Akhirnya beliau tinggal di situ sama anak-anaknya. Kalau kita lihat nanti di kota, di depan kota Husaisah itu masih dalam masuk lagi, itu anaknya namanya Ubaidillah bin Ahmad di kota Bor. Tapi masih masuknya dalam. Kita mungkin nggak sempat, nggak bisa masuk situ. Yang kita ziarahin nanti di kota Taribeh. Setelah kota Husaisah, kita ke arah Tarim ke namanya Taribeh. Itu ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, kita dinamakan Ba'alawi itu dari nama beliau, Alwi. Dari keturunan Rasulullah yang pertama kali mendapatkan nama Alwi beliau. Jadi kita dijuluki Ba'alawi. Ba'alawi itu nisbatnya ke Alwi bin Ubaidillah. Terus daripada keturunan Imam Muhajir, sedikit demi sedikit, keturunan demi keturunan masuk ke kota Tarim. Dan akhirnya mereka pun singgah menetap di kota Tarim. Yang pertama kali masuk ke kota Tarim, Al-Imam Ali Khalil Gusam. Itu yang pertama kali tetap di kota Tarim dan akhirnya mereka menetap di kota tersebut. Sebagaimana kemarin sempat kita jelaskan, Habib Thaha bin Umar dipindahkan dari kota Tarim ke kota Sewon, diminta untuk pindah. Tapi yang pertama kali masuk ke kota Tarim, Ali Khalil Gusam, kakek daripada Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam. Kakeknya, kakek dari karyawan. Terus begitu dia dapat isyarat dari Rasulullah, seluruh tanahnya dibagi sama karyawan. Oh, sampai Padahal kaya raya. Dan itu dibagikan semua, mereka tidak ada yang kecewa, dimintain maaf, kemudian baru ditinggal asing. Ini sejarah. daripada Sayyidina Al-Muqaddam. Itu Imam Muhajir, di bawahnya Habib Ahmad bin Muhammad Shahibul Syaib, murid kesayangannya juga Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau dari Husaisah setiap harinya ke kota Inat untuk berguru ataupun menuntut ilmu di kota tersebut bersama Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat, bayangkan jaraknya kalau naik mobil dari Husaisah itu ke kota Inat 1 jam lebih. Beliau setiap harinya. Dan beliau murid pertama yang sampai di tempat tersebut. Masya Allah. Sehingga termasuk murid yang disayangi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga keutamaan memiliki banyak sekali mujahadah, diantaranya beliau memiliki kalau makan kurma itu dikatakan makannya banyak, makan kurmanya banyak, bijinya itu bisa sampai menutup telapak kakinya kalau duduk. Tapi dihitung setelah itu bijinya ada berapa, beliau sholat sesuai jumlah daripada biji tersebut. Masya Allah. Jadi bukan makannya aja, tapi makannya digerakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dijelaskan bahwa beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi itu kalau bisa kita lihat, kakeknya Al-Habsyi kebanyakan dari beliau. Kubah yang di depan Habib Ali, yang kubahnya itu Habib Hasan bin Ahmad Shahibul Syaib. Kita Habib Ali Al-Habsyi dari keturunan Habib Husain bin Ahmad Shahibul Syaib. Makamnya ada di kota Shibang. Itu sedikit daripada di kota Taribah ini. Mau masuk ke Tarim, ada cucunya Imam Muhajir, Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Terus nanti kalau kita masuk ke sebelum masuk kota Tarim lagi, ada namanya daerah Suwairi. Itu masih agak jauh, jadi mungkin kita nggak sampai situ. Itu ada putranya Habib Alwi bin Ubaidillah, namanya Muhammad, sama anaknya namanya Ali. Terus nanti masuk namanya Alwi.
pengikutnya, sama keluarganya, 70 orang lebih, sama tunggangan-tunggangannya, sama mungkin orang-orang yang mencintai beliau, itu semua yang biayai dari makanan semuanya Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Dari mereka berangkat ke kota Mekah sampai mereka kembali. Kalau dulu yang dikasih makan, minum bukan orangnya saja, tunggangan-tunggangannya pun juga dikasih. Itu semua yang ngasih makan, yang biayai semua Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Bensin lah, terima kasih. Kita tadi datang dari sana, lah ini anaknya, yaitu Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Ini saya ceritakan baru sekali ini, hati-hati kepada Anda. Anda termasuk orang yang beruntung. Kenapa disebut di dalam Al-Quran? Yaitu pertama kali Rasulullah harus diutamakan. Yang kedua, istrinya adalah ibu kita. Nah, yang kemudian yang mempunyai turunan darah dengan dia ini memang ujiannya paling berat. Oleh karena itu, kalau menurut saya kerjaan yang paling berat buat kita atau kalian adalah mencintai ahlul bait. Berat itu, terus terang. Tapi kalau kalian bisa, tidak ada wali aulia Allah kecuali dia mencintai ahlul bait dulu. Oleh karena itu, ini memang keadaannya diciptakan oleh Allah. Allah ingin bersihkan mereka keturunan Rasulullah. Cuman ya ujiannya itu dimusuhi. Dari mulai setelah Rasulullah, bayangkan masih Sayyidina Ali saja sudah dimusuhi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai Al-Ahad Mu'isabakul Muqaddam tadi, itu yang paling berat. Sampai dia menetapkan di daerah sini. Bayangkan waktu itu kira-kira kehidupannya kayak apa? Susah sekali. Tapi apa? Mereka mendapatkan petunjuk dari Rasul. Yang bisa menyelamatkan cuma di tempat ini. Tempat yang miskin, yang susah. Iya. Sebab kalau sudah para habaib ini orang banyak yang nggak suka. Jadi kalau kalian ini bisa mencintai, mulia sekali. Hadis sahih dari Rasulullah sendiri, dan itu seluruh ulama tahu. Seluruh ulama tahu. Hadisnya sahih. Siapa yang sholat setiap hari di Ka'bah nggak pernah ketinggalan. Dari rukun Yamani sampai di dalam adalah Hajar Aswad. Jadi posisi yang paling mulia di Ka'bah memang itu. Dia sholatnya di situ terus setiap hari sampai mati. Tetapi dia tidak mencintai ahlul bait, tempatnya neraka jahanam. Itu hadis sahih Rasulullah. Jadi saya senang sekali kalau kalian di dalam hati kalian ini ada rasa cinta kepada ahlul bait. Ini adalah suatu manfaat yang paling besar bagi Anda. Jangan sampai terbetik di dalam hati ada rasa kebencian kepada ahlul bait. Percuma, seluruh amal ibadah pun akan hilang. Nah, inilah termasuk salah satu daripada yang menyelamatkan daripada ahlul bait kita. Yang kemudian sampai menyebar juga ke Indonesia, sampai ke tempat lain. Dan ini turunan Rasulullah. Yang menentukan adalah Allah. Ya, dan Rasulullah mengatakan banyak orang kiai, ustadz, tapi nggak mau ngakui. Padahal hadis sahih mengatakan apa? Kelak sebelum Nabi Isa datang itu namanya ada yang akan diturunkan, yaitu keturunanku, kata Rasulullah. Berarti jelas hadisnya sahih. Berarti ada dong keturunan namanya Imam Mahdi. Lah kalau Imam Mahdi ada, berarti sebelum Imam Mahdi itu harusnya keturunan Rasulullah dong. Tapi para ustadz, para kiai hatinya nggak kuat. Oleh karena itu, kalau kalian mau tahu siapa yang dicatat untuk sebagai penghuni surga, semuanya sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nggak akan nambah, nggak akan kurang. Oleh karena itu pesan saya satu, jagalah keturunan Anda untuk mencintai Allah. Ini pesan saya, dan ini kita datang kepada mereka-mereka ini. Kita minta manfaat kemuliaannya, jangan sampai keturunan dari kalian ada yang jauh daripada diri kalian. Insya Allah Anda nggak usah minta, mereka ini semua tahu. Ya Allah, boro-boro kok masalah yang tahu ini mereka. Habib Ali aja sebegini tahu apa sih keinginan kita. Saya sendiri juga dikasih kabar, insya Allah kita tahu apa yang kalian ingin. Insya Allah. Nah, oleh karena itu, insya Allah kita minta kepada Allah. Tetap tidak ada minta kita kepada seorang, tetapi melalui wasilah yang Allah tentukan. Aku lebih cinta kalau kita itu memulai wasilah. Wasilahnya perantara. Di antara ini mereka Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Ada yang mau tanya?
termasuk orang yang benar-benar memperhatikan waktu, tidak ingin daripada sedikit waktunya terbuang sia-sia. Diceritakan oleh guru-guru kita kalau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ingin menjelang masuk bulan Ramadan, beliau mengumpulkan keluarganya semua untuk menjelaskan kepada mereka pentingnya waktu, khususnya di bulan Ramadan. Beliau katakan, apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan tambahan waktu untuk diri? Waktu sehari 24 jam. Apa ada orang yang bisa nyumbang waktu? Karena apa? Karena waktunya semuanya memang sudah kepake untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah sekali-sekali diberi hadiah. Di zaman itu ada jam tangan, tapi cara jalankannya mungkin nggak ada baterai atau apa, harus diputar terus. Diputar berapa saat, nanti diputar berapa saat, nanti diputar. Ketika dilihat sama Habib Abdullah bin Husain, kok nggak jalan jamnya? Yang memberikan jam itu mengatakan, sewaktu-waktu harus diputar ya Habib. Katanya Habib Abdullah, kalau begitu saya nggak butuh jam ini. Saya nggak punya waktu lagi untuk putar jam. Waktunya untuk apa? Berzikir dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga terkenal, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ada juga adiknya atau kakaknya, Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Itu kedua kakak beradik benar-benar sangat luar biasa. Seadiknya kalau ada di lantai atas, kalau kakaknya di lantai bawah, dia tidak mau, dia turun karena hormatin kakaknya ada di atas. Waktunya sangat benar-benar luar biasa, saling satu sama lain saling mengisi waktunya. Kalau di kamar mandi, minta saudaranya membacakan kitab supaya apa, di dalam kamar mandi dengarkan, ada ilmu dengarkan. Jadi sama waktu sangat luar biasa, penghormatannya juga kakak beradik sangat luar biasa. Ada di makamnya di sini juga Habib Abdullah bin Thahir bin Husain bin Thahir. Habib Ali di kalamnya beliau katakan, kalau kita ini hadir majelisnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu, kita bisa mencium daripada majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dikatakan oleh Habib Ali ada kesamaan, kemiripan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari wajahnya dan juga bentuk tubuhnya. Kalau beliau Habib Ali mengatakan, kalau kita membaca syama'ilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita melihat Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, seakan-akan sama daripada kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk daripada qiyamul lailnya, berdiri di malam hari 10 juz setiap malam, di sholat duhanya 8 rakaat 8 juz. Dari antara wirid yang dikatakan Habib Ali di sini, wiridnya setiap harinya dari kalimat ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 kali. Dari kalimat la ilaha illallah 25.000 kali. Dari salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 25.000 kali. Kalau kita lihat Habib Ali di dalam menjelaskan, menceritakan tentang guru-gurunya, yang pertama kali ditulis Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Benar-benar guru utamanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia juga mengatakan di sini bahwa di masa kecilnya wiridnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Kalau kita membayangkan wajahnya, Habib Ali mengatakan kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun gerak-geriknya, ketika dia sholat, ketika dia berdiri, ketika dia tidur, jalan, makan, itu semua mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mujahadahnya di dalam berdakwah sangat luar biasa. Kalau kita mendatangi Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, bertamu di sana, Habib Abdullah minta kita untuk cepat-cepat. Karena apa? Karena beliau sudah sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau lama-lama bersama tamu. Tidak mau berlama-lama bersama. Beliau juga, kalau kami, Habib Ali mengatakan, kami ingat masa-masa kami bersama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di kota Masileh. Kami mengatakan surganya dunia adalah Masileh. Karena di situ ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir bin Husain bin Thahir di tempat tersebut.
يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Diceritakan bahwa dia dapat istri yang rewel sekali, tetapi Bajal Habban ini sangat taat sama suaminya. Ya contohnya seperti kalian lah, Masya Allah. Sama istri begitu taat sekali. Akhirnya Bajal Habban minta izin sama istrinya supaya diberi izin, dia mau nyepi, dia mau pergi ke gunung bersama orang-orang wali-wali besar, dia mau ibadah. Masya Allah, kata istrinya, yaudah saya kasih. Berapa hari ada? Rencana mau 40 hari. Udah berangkat, dikasih izin. Sampai di sana gabung. Ternyata di sana ada 5 orang. Ada 5 orang sudah ibadah di sana. Mereka di sana sedang ibadah. Setiap waktunya makan, salah satu suruh doa. Datang piring dari Allah Subhanahu Wa Taala, ngasih semua. Jadi yang datang sama Bajal Habban ada 6. Jadi 6 piring. Subhanallah, mereka makan gantian satu-satu. Pas kebetulan Bajal Habban disuruh berdoa. Bajal Habban suruh berdoa, dia bingung. Apa kata Bajal Habban? Saya nggak bisa doanya. Lah terserah, pokoknya masing-masing. Gak dikasih tahu doanya apa. Akhirnya dia bilang apa Bajal Habban? Ya Allah, saya minta sebagaimana yang mereka datang. Ternyata dia dikasih satu orang 2 piring. Kaget orang-orang alim situ. Tanya, ente doanya apa? Ente nggak mau ngasih tahu, saya juga nggak mau ngasih tahu. Akhirnya mereka ngaku. Terus terang kita kagum dengan Bajal Habban, bahwa Bajal Habban itu sangat taat sama istrinya, sehingga Allah berikan keberkahan sama dia. Kita bertawasul kepada dia. So Bajal Habban itu anak. Oh ya udah, kalau gitu dia permisi, nggak jadi 40 hari balik. Begitu dari jauh, istriku my darling. Masya Allah. Kenapa nggak ada apa? Sekarang kamu mau kemana? Tak gendong. Betul ya? Setelah tahu kedudukannya sangat luar biasa, Abdurrahman Bajal Habbannya kembali lagi ke rumahnya. Sampainya di rumah, istrinya sudah nyambut. Dibilang, sekarang ente baru tahu kalau ente memiliki kedudukan karena ente sabar sama anak. Anak juga sudah tahu seperti itu. Jadi istrinya pun juga wali, sama-sama wali. Setelah itu sudah nggak rewel lagi. Ya Habibana وجميع الأركان وأثمنها يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا على المتوازن
والدينا